Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعلم أيها الإخوة وأيها الأخوات فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية. إخوة الإيمان A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah dan mengucapkan innal hamdalillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon petunjuk padanya dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada mereka semuanya hingga akhir hayat mereka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang al-a'malul qulub, ya, perbuatan amalan-amalan hati. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang amalan hati yang berupa al-isti'anah. Mahya isti'anah ini? Apa itu isti'anah kemarin? Memohon penjagaan. Ya, afwan, itu sebelumnya. Al-isti'adah, talabul aun, ya, meminta atau menuntut, memohon. Al-aun itu artinya al-himayah, ya, perlindungan atau penjagaan. Maka ini, ya, pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk kecuali Allah, maka ketika seseorang beristiazah kepada selain Allah, maka dia sudah berbuat syirik. Contoh, ada orang beristiazah, memohon penjagaan, memohon perlindungan kepada selain Allah dari azab api neraka. Jadi orang ini berkata, ya Syekh, a'udzu bika minan nar. Wahai Syekh, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ini syirik, ya. Karena al-isti'adzatu minan nar la yakunu illa Allah, illa billah. Karena ya, memohon perlindungan dari api neraka ini tidak boleh kita memohon kecuali hanya kepada Allah. Kecuali nanti ada pengecualian, ya. Al-isti'adzatu, beristi'adzah kepada selain Allah pada hal-hal yang merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Syaratnya kemarin apa? Yang pertama, orangnya hadir. Jadi yang kita minta pertolongan itu hadir. Atau kalau tidak hadir, kita bisa berkomunikasi dengannya melalui media sosial, ya. Kemudian yang kedua, mampu dia lakukan. Karena kalau kita meminta perlindungan kepada sesuatu orang yang tidak mampu memberikan perlindungan, itu namanya bohong, ya. Nah, itu namanya sia-sia. Kita dikejar perampok, ya, nampak anak kecil, kita tolong deh,
ya saya mau dirampok nih dek ya. Ya, kan nggak mungkin karena adiknya masih kecil. Nah, jadi dia yang akan dilibas ngomong. Jadi minta perlindungan misalnya ke kantor polisi sama pak polisi, maka ini boleh karena hal-hal yang merupakan ya sesuatu yang manusiawi yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah? Ini akan dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi, kemudian pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Fadhal ya akhi. Nah, man yurid an yaqra? Siapa yang membaca? Siapa? Antum. Fadhal ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-istighatsatu. Ya, baca ini dulu ya perkataan daripada penulis matan yaitu Syekh Muhammad ya. Wa dalil istighatsah dari di atas. Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul istighatsati qawluhu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Surah Al-Anfal ayat 9. nah. Wa qala asy-syarihu, pensyarah lagi ya. Wa qala Syarihu ya. syarihu Nah, al-istighatsatu talabul qawli wa huwa inqadu minasyiddati wal halaki minasyiddati minasyiddati Nah, wal halaki wa huwa aqsamun wa huwa aqsamun ya. wa huwa aqsamun. Baik. Al-awwalu al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Nah, yakfik ya. Cukup dulu. Nah, baik, barakallahu fiik ya. Qala al-muallif atau qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi al-islam wal muslimin fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita, Islam dan kaum muslimin, dan semoga beliau penulis diberikan ganjaran oleh Allah di dunia dan di akhirat. Fid darain itu ada di dua kampung dunia, kampung akhirat. Ya. Qala, beliau berkata, wa dalilul istighatsati, dan dalil istighatsah. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighatsah rabbakum, kepada Tuhan kalian. Jadi tidak beristighatsah kepada orang meninggal gitu. Jadi beristighatsah kepada Allah. Fastajaba lakum, lantas dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan permohonan kalian. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 9. Kemudian pensyarah kitab ini man huwa syarih, siapa pensyarah kitab ini? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengatakan al-istighatsah, beliau akan menjelaskan kepada kita apa itu al-istighatsah. Apa definisi dari al-istighatsah? Al-istighatsah itu istighatsah adalah talabul ghauts, ya talabul ghausi. Nah, orang sufi ada keyakinannya wali itu ada namanya wali ghaus ya. Jadi dia meyakini sehingga mereka meminta pertolongan kepada wali ghaus ini yang mampu berkuasa bersama Allah. Ini bentuk kesyirikan yang nyata. Jadi wali itu nggak ada yang wali kutub, wali ghaus ya. Yang ada itu wali Allah. Orang yang takut kepada Allah, ya, orang yang tidak mau dimintai pertolongan berupa sesuatu yang khusus bagi Allah. Ya, nggak ada wali itu yang menyuruh kepada pengikutnya mintalah kepadaku surga, kan?
Ya, ini kan aneh. Atau wali menyuruh bertabarruk dengan kuburan mereka, nggak ada. Ya kan? Ya. Karena ziarah kubur ini tujuannya untuk mengingat kematian. Coba datangkan dari Rasulullah. Ada nggak Nabi mengatakan ziarahilah kubur litabarruk bis-shalihin, untuk ngalah berkah, untuk mencari tambahan kebaikan kepada Rasul? Nggak ada. Nabi hanya mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku yang melarang kalian. Jadi di awal-awal Islam, ketika para sahabat masih baru-baru masuk Islam, dilarang oleh Nabi. Ya, kuntu dahulu nahaitukum, aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Fal'an, maka sekarang fazuruha, maka ziarahilah kubur. Ini makna dari hadis Nabi SAW. Hadis ini ma'ruf, sahih. Kenapa? Apa rahasianya? Apa hikmahnya ziarah kubur ini? Nabi mengatakan fa'innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi orang-orang yang ngalap berkah ke kuburan, maka kita minta datangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hadis yang berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau sesuatu yang Nabi tetapkan, Nabi tidak lakukan namun sahabat lakukan. Coba datangkan kalau seandainya itu adalah ibadah. Namun kalau seandainya tidak, maka ini adalah mengada-ngada, ya. Membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi. Padahal kita semua tahu agama ini adalah agama yang sempurna. Maka ini tantangan kita. Kalau dalam bahasa Arab atahadda, ya. Atahaddakum ayyuhas sufi, ya. Ayyuhas sufiyun, ya. Diityani hadis wahid, untuk mendatangkan satu hadis saja, ya, sahih, yang sahih, bahwasanya Nabi menganjurkan ziarah kubur untuk tabarruk, ya, untuk mencari berkah. Enggak ada. Mencari berkah itu dengan amal soleh, mencari berkah itu dengan ke masjid, ya, bukan ke kuburan. Kalau kita katakan mereka kuburiyun, mereka ngamuk, ya, mencap-mencap. Padahal kenyataannya mereka seperti itu. Bahkan salah satu di antara mereka dulu kami pernah munazarah, ya, pernah berdiskusi. Orang Afrika kalau nggak salah mengatakan bahwasanya berdoa, beribadah yang paling afdol itu katanya di kuburan, inda qabri sholihin, ya, di samping kuburan orang saleh. Nah, minta dalil, nggak ada dalil, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beribadah hanya ikut-ikutan tanpa ilmu, maka yang kita dapatkan bukan hidayah, melainkan dhalalah, melainkan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau di sini, istighatsah adalah meminta al-ghaus. Apa itu al-ghaus? Kemudian beliau jelaskan lagi, wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak. Yang dimaksud dengan al-ghaus adalah memohon untuk diselamatkan dari kondisi yang sulit, ya, dari kondisi yang sulit, syiddah, ya. Wal halak, dan dari kebinasaan. Jadi kalau seandainya kita mau ditimpa, misalkan kita ditimpa musibah sekarang, gunung meletus, ya, di Semeru, kita berdoa bagi para ikhwah sekalian, para kaum muslimin yang ditimpa musibah supaya mereka diberikan kesabaran, ya. Nah, ini boleh beristighatsah, ya, memohon kepada Allah supaya dilepaskan dari mara bahaya seperti itu, sehingga diberikan kesabaran, ya, di dalam menghadapi setiap ujian musibah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Wa huwa aqsamun, kemudian istighatsah itu hukumnya ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam bentuk istighatsah. Nanti ada istighatsah yang hukumnya sunnah, kemudian ada istighatsah yang jaizah, yang dibolehkan, ada juga yang muharramah, bisa jatuhnya ke dalam asyirku billah, boleh jadi jatuh ke dalam al-bid'ah, ya, ke dalam perbuatan bid'ah. Bentuk yang pertama atau jenis atau pembahagian yang pertama dari al-istighatsah itu adalah al-awwalu, yang pertama kata beliau adalah al-istighatsatu billahi azza wa jalla.
adalah beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhal wasil dilanjutkan. وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو تأبر الرسول وأتباعه. نعم. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Masya Allah, yakfik ya. Nah. Wakana. Baik, ya cukup dulu. Nah. Kemudian jenis yang pertama adalah al-istighatsatu billah, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tentang jenis istighatsah yang pertama ini, kata beliau, wa hadza min afdhalil a'mal. Ini termasuk istighatsah yang merupakan amalan yang paling afdal. Ya, istighatsah kepada Allah, memohon diangkat kesulitan yang kita hadapi dengan memohon kepada Allah, maka ini adalah min afdhalil a'mal, di antara amalan-amalan yang paling utama, yang paling afdal, wa akmaliha, dan yang paling sempurna. Jadi amalan orang yang sempurna itu adalah selalu meminta kepada Allah. Istighatsah ini meminta juga, meminta pertolongan, namun dia lebih khusus. Kalau isti'anah ini lebih umum, ya. Kalau istighatsah dia meminta pertolongan berupa diangkat, diselamatkan ya dari mara bahaya yang kita hadapi. Contoh, kita mau dibunuh orang sekarang ya, dikepung oleh musuh-musuh Allah, Syiah ya, dan yang semisalnya, misalkan mau bunuh kita, ini contoh ya. Kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma ansurna, Allah mansurna min aduwina ya. Ya Allah, bantu kami ya, tolong kami ya Allah ya dari musuh kami. Kemudian kita melawan ya. Jangan lari gitu ya. Kalau kita sudah mau dibunuh orang, jangan lari. Kecuali kalau seandainya untuk strategi. Jadi larinya bukan karena penakut ya, namun untuk menyusun strategi ya. Mundur bukan berarti takut ya, namun untuk maju. Itu strategi, ini boleh. Jadi kalau seandainya dalam peperangan, ini contoh ya, misalkan kita diserang oleh Syiah, ya kan, orang Indonesia ya misalkan, atau diserang oleh orang-orang kafir mau merebut negara kita misalkan, maka kita wajib jihad, itu fardu ain ya. Itu namanya jihad difa'i, jihad yang apabila musuh sudah masuk ke negara kaum muslimin, maka hukumnya fardu ain. Tidak butuh izin sama orang tua, tidak butuh izin pemerintah. Kalau musuh sudah masuk, ya sudah depan rumah kita, sudah mau bunuh kita, ya maka kita wajib melawannya. Kalau kita mati, insya Allah niat kita menegakkan kalimat Allah, mati syahid. Nah, orang kafir yang mati tersahid-sahid ya. Kalau kita mati syahid, insya Allah ya, insya Allah. Kalau jihad yang kedua adalah jihad difa'i, itu jihad yang mana musuh belum masuk, namun kita yang menyerang gitu ya, invasi namanya ya. Ini syaratnya harus dibawa pemerintah yang sah, harus dibawa ya umara, walil amr. Siapa dia? Pak Jokowi sekarang. Jadi harus izin Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang yang jihad sekarang keluar ya tanpa izin Pak Jokowi, nah ini salah satu sifat dari Khawarij ya, Khawarij. Karena Khawarij lah yang suka melakukan peperangan tanpa izin pemerintah. Nah, sehingga dahulu Khawarij kan di zaman Ali bin Abi Thalib, pemerintahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi mereka tetap mau perang ya. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka mereka Khawarij yang Allah yang Nabi katakan
Al-Khawarij kilabu ahli nar. Artinya orang Khawarij itu diancam, ini bukan dipastikan ya. Karena Khawarij itu bukan kafir, dia muslim. Namun dia diancam masuk neraka oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sama juga orang mencuri ini diancam masuk neraka juga begitu. Namun apakah pasti? Dalam akidah Ahlussunnah tidak dipastikan. Namun dia berdasarkan wewenang dan kehendak Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kebid'ahan ini tidak pasti masuk neraka. Tidak ada yang bilang pasti. Makanya ini adalah tuduhan suatu hal kedustaan kepada Ahlussunnah. Tidak ada, pada kitab mana yang bilangnya? Kita baca, kita pelajari kitab-kitab akidah Ahlussunnah, tidak ada. Orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik dan selain pembatal-pembatal keislaman, maka tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Namun dia diancam, statusnya tahta masyiatillah, statusnya di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Ya, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah al-wasi'ah yang luas. Wa insya'a, jikalau Allah menghendaki, azabahu bi qadri ma'asa. Allah mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya. Thumma adkhalahu jannata min ba'di. Kemudian setelah bersih dia dari dosanya, maka dia masuk surga. Tapi kalau orang kafir ya kekal, kalau dia bukan muslim, orang Kristen misalkan, nah ini nggak ada ya, nggak ada diampuni lagi oleh Allah langsung ya, tanpa dihisab, diazab, tanpa ditanya-tanya orang kafir ya, orang Nasrani, Yahudi, orang yang Buddha ya kan, Hindu, ini langsung nggak ditanya-tanya lagi dia. Yang ditanya itu orang Islam ya, di dalam kubur. Orang kafir nggak, langsung diazab. Kalau di dalam kubur langsung diazab. Ya, ngapain nanya, nggak ada faedah, ada mereka kafir juga nih gitu ya. Ya, yang ditanya itu muslim gitu ya. Ya, yang tidak bisa menjawab karena amalannya ya kan dapat siksa kubur, kemudian karena amalannya bagus bisa menjawab, itu dia penikmat kubur gitu. Ya. Jadi seperti itu. Atau orang muslim yang sudah datang kepadanya ilmu, kemudian sudah hilang baginya penghalang-penghalang kekufuran, kemudian dia tetap kokoh melakukan syirik besar, ini juga yang tidak diampuni oleh Allah. Iya. Dan orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu banyak, namun secara umum yang banyak aksaroha wuku'an, kata Syekh ya Muhammad Ibn Wahab dan Dr. Nawaqil Islam, yang banyak terjadi pada manusia itu 10. Makanya beliau menulis 10 pembatal Islam. Beliau ambil dari kitab-kitab para fuqaha. Ahli fikih itu di bab-bab terakhir itu ada namanya kitab Riddah. Kitab ya pembahasan tentang orang-orang yang bisa murtad, apa saja amalan-amalannya. Atau dalam istilah lain ada namanya kitab murtad. Ya, ini ada. Jadi Syekh Muhammad itu cuma meringkas ya dari penjelasan ulama-ulama sebelum beliau. Ya, bukan sesuatu yang beliau ya dari kepala beliau sendiri, enggak. Namun beliau meringkas ya seperti itu. Nah, jadi beristighosah kepada Allah adalah amalan yang paling afdal, yang paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Dan beristighosah kepada Allah adalah kebiasaan para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Wa daliluhu, dan dalil istighosah kepada Allah ma dzakarahu Syekh rahimahullah, seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekh, yaitu surah Al-Anfal tadi. Wa dalilul istighosah tadi ya, surah Al-Anfal ayat 9, ayat yang ke-9. Nah, itu dalilnya. Yang mana firman Allah, istaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, ingatlah ketika kalian beristighatsah, memohon kepada Allah dari mara bahaya yang akan menimpa kalian dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini karena sabab nuzul hadis ini ketika terjadi perang Badar, yang mana orang kafir Quraisy waktu itu ada 1000 orang. Jumlah kaum muslimin cuma 300-an orang gitu ya. Jadi Rasulullah khawatir, beliau berdoa beristighosah kepada Allah, mohon pertolongan dari Allah. Akhirnya karena tauhidnya Rasul, tauhidnya para sahabat, Allah yang menolong mereka.
Kalau mereka sendiri nggak mampu, Pak. Kalau kita sendiri melawan orang kafir nggak mampu. Namun ingatlah ada Allah. Makanya kita harus mentauhidkan Allah. Kalau Allah tauhidkan, kalau kita tauhidkan Allah, Allah yang bantu kita. Kalau kita bantu agama Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan menjalankan syariat Allah, ingat, yansurkum in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi Allah, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Maka Allah mengatakan istastaghifuna rabbakum, ketika kalian memohon istighatsah, memohon ya pertolongan kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, atas ya Tuhan kalian mengabulkan doa kalian, anni mumiddukum, sesungguhnya aku ya mengarahkan kata Allah bi alfin minal malaikat, 1000 orang malaikat. Nah, ini yang menolong Nabi ketika perang Badar, ya. Ya. Murdifin, ya, mutatabi'in, ya, yang datang berturut-turut dari langit membantu dan menolong kaum muslimin. Ini. Baik, wasil dari lagi kan? Wakana dalika fi wazwati Badarin hina nadara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila musyrikina fi qalbi rajulin wa ashabuhu salasumi'atin wa bid'atan. Ya, dia di sini mabni, ya, alif fath, ya, mabni di atas fathah. Wa bid'ata asyara rajulan. Wa bid'ata asyara rajulan. Fadakhala al-ashira. Fadakhala al-arisha. Fadakhala al-arisha. Yasidu ay al-khaymah. Jadi al-arish ini maksudnya ada al-khaymah, kemah, kalau bahasa kita kemah, masalahnya khaymah. Nah, yunasidu rabbahu. Nah, azza wa jalla tasydid, azza wa jalla gitu. Azza wa jalla. Nah, rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblati yaqulu wa huwa yaqulu Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma in tahlika hadhihi isobatun ya fa'il dari ya tahlik gitu ya. Min ahlil islam la tu'bad fil ya. La ini la nafiyah, dia tidak beramal, bukan la nahiyah. La tu'badu fil ardi. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah, pensyarah al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, terhadap ayat di atas surah Al-Anfal ayat berapa? 9. Ini apa ayat yang hilang? Wa kana dzalika, ya, doa tersebut ya terjadi fi ghazwati Badar, pada perang Badar. Ya, Badar nama daerah. Nama daerah yang dekat dengan kota Makkah. Biasanya orang-orang Makkah, kafir Quraisy, orang Quraisy ya, yang mau masuk ke Mekah ketika sudah mengadakan perjalanan safar ke Syam, ya, setelah berjualan atau keperluan lainnya, biasanya melewati Badar sebelum masuk kota Mekah. Jadi Badar itu nama kota. Jadi doa ini ya asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ini ketika Nabi berdoa, ya, memohon kepada Allah pada saat terjadinya perang Badar. Ya, as-su'al, ya, pertanyaannya adalah mata, ya, kapan taqa'u hadhil ghazwa, ya, kapan terjadinya perang Badar, ya, siapa yang bisa? Dan nanti yang jawabannya benar dikasih door prize, ya, sama admin Jambi Bertauhid, ya, Bang Ijal, ya, tanggal berapa dan tahun berapa, kalau bisa hari-hari apa gitu, ya. Nggak boleh searching tadi. Terjadinya perang Badar, ya. Iya. Kau pakai Google tadi di rumah boleh baca dulu, ya, boleh. Tapi kalau pas ujian mana boleh, gitu. Iya kan? Iya.
Ya, silakan. Ya, kita kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ya kayaknya nggak ada yang dapat hadiah ya. Iya. Jadi perang Badar terjadi pada subuh hari Senin ya. Sobihatu yaum Isnin ya. Pada subuh. Nah, jadi perangnya subuh dia. Sudah sholat subuh ya. Jadi peperangan pada hari Senin. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah ya. Itu. Jadi pada para sahabat banyak yang puasa waktu itu ya kan. Iya. Terjadi peperangan itu. Nah, akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin ya, karena dibantu oleh malaikat. Ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu yang akhir. Sudah masuk. Iya. Nampaknya sudah 25 ya. Sekarang 2 berapa? Waktu? 21. Berarti udah berarti. 2 menit. Hah? Iya. Baik, kita lanjutkan. Hina nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musyrikin. Tatkala Nabi memandang melihat kepada pasukan kaum musyrikin fi alfi rajulin, jumlah mereka 1000 orang. Wah. Jadi waktu itu ketika perang Badar itu Nabi melihat, wih banyak kali kaum musyrikin gitu ya. Ya, 1000 orang. Allah, ya. Wa ashabu, sedangkan para sahabat beliau 300 wa bid'ata asyara rajulan, hanya berjumlah 314 ya orang, lelaki orang maksudnya. Ya kan? Nah, jadi Nabi khawatir juga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Fadakhalal arish. Lantas Nabi masuk ke dalam arish, ya, tempat kediaman beliau, kemah beliau. Yunashidu rabbahu, kemudian beliau ya menyeru Tuhan beliau Allah Subhanahu wa taala beliau. Rafi'an yadayhi, dalam keadaan mengangkat kedua tangan beliau. Ini ya, ini hukum asal doa itu mengangkat tangan. Ya. Kalau seandainya tidak terkait doa itu dengan kayak doa setelah sholat ya, ini memang nggak ada hadis mengangkatnya, maka ya kita angkat. Kalau ada hadis yang mengangkat, kita angkat. Seperti doa istisqa ya, minta hujan, ada hadis yang mengangkat, ya kita angkat ya. Ya, jadi bagaimana konsekuensi doa itu? Kalau ada doa-doa khusus, namanya doa muqayyad ya, doa-doa yang terkait dengan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dalil diangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Namun kalau seandainya secara umum doa mutlak ya namanya, yang tidak ada terkait dengan ibadah tertentu, nah, seperti apa? Ibadah azan itu ibadah loh ya. Nah, maka ada doa setelah azan ya. Nah, maka ini kita lihat ada nggak dalilnya Nabi mengangkat tangan? Ya pasti ada. Ya, ada nggak sahabat mengangkat tangan? Ya kan? Sahabat mendengar azan mereka. Kalau tidak ada dalil mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ya, namun doa secara umum bisa aja antum pergi ke rumah, tiba-tiba antum ingat Allah, berdoa, mengangkat tangan gitu ya. Ini namanya doa yang tidak terkait dengan ibadah tertentu, ini namanya mutlak. Ya. Ini mengangkat tangan. Jadi Nabi ya ketika melihat jumlah kaum musyrikin yang banyak tersebut, beliau masuk ke dalam kemah beliau. Kemudian beliau ya menyeru Rabb beliau dengan mengangkat kedua tangan beliau mustaqbil kiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Wa huwa yaqul, atas Nabi berdoa dalam hadisnya, hadis sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahihain ya. Apa kata Nabi? Allahumma anjizli, ya Allah datangkanlah, kabulkanlah ya kepadaku ma wa'adtani, apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intahlika hadhihi isabatu, kalau seandainya pasukan ini, yakni pasukan kaum muslim ini binasa, dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy ya, min ahli Islam, ini adalah kelompok dari orang-orang Islam, la tu'badu fil ardi, maka engkau tidak disembah lagi di permukaan bumi ya. Ini bukan mengancam Allah, tidak ya. Dan orang aja ini adalah dalil ini ya. Ini adalah doa dari Nabi, dan Nabi tidak membuat sendiri. Tentu Nabi berdoa dengan doa ini adalah
sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini Nabi lakukan ketika berdoa menghadapi orang-orang kafir. Maka tidak layak, tidak pantas doa ini dilantunkan ketika demon. Karena ada juga sebagian orang ketika demon satu doa, dia pakai doa ini. Ya kan, Allahumma intahlik hadhihi al-asabah, ya. Nauzubillah, ya. Seolah-olah dia ingin mempermisalkan, mengkiaskan pemerintah dengan orang musyrik, ya. Nauzubillah, ya. Ini kafir harbi, orang musyrik yang mau menghancurkan Nabi, orang musyrik yang mau membinasakan Nabi, ya. Berbeda kondisinya dengan pemerintah kita. Seperti ini, mereka masih kaum muslimin, ya. Seperti itu. Maka doa ini adalah doa kita ketika kita merasa pasukan kita kecil, ketika berperang melawan kafir harbi, orang kafir yang akan membunuh kita, orang kafir yang akan membinasakan kita, dan orang kafir yang akan merampas diri, kehormatan dan negara kita. Maka boleh kita berdoa dengan doa. Tapi kalau sesama tawuran anak-anak SMA pakai doa ini nggak masuk gitu, ya nggak nyambung, ya. Atau demon pakai doa ini, ya, demon itu sendiri Allah murka, Allah marah. Ya kan, jangan demon kan gitu. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu Isya sudah masuk, ya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Mungkin kita sambung sedikit nanti tanpa tanya jawab karena jam 8 qadarullah masyafa'al, ya, ana ada kegiatan. Maka minta izin, ya, untuk menyukupkan pembahasan kita sampai jam 8 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadaihi hatta saqata binda'uhu an mankibati fa'akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu rida'ahu selendang, tidak itu selendang, ya. Nah, rida'ahu fa'alqahu ala mankibaihi thumma iltazamahu. Bisa dibaca langsung, bisa putus-putus, thumma iltazamahu. Atau dibaca langsung, hamzah wasolnya nggak dibaca. Thumma iltazamahu. Min waraihi. Faqala ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, kafaka munasadatuka, kafaka minna, shiddataka, kafaka minna shiddataka, rabbuka wa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka wa anzalallahu hadhil ayat. Hadhil ayat. Baik, barakallahu fiik. Thumma qala asy-syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain. Kemudian muallif, asy-syarih Imam Ibnu Utsaimin berkata rahimahullah, wa man zala yastaghitsu bi rabbi rafi'an yadayhi. Maka Nabi selalu tetap beristighatsah dengan mengangkat kedua tangannya sampai jatuh selendangnya. Jadi kan
Selendang Nabi kan di sini biasanya dia diangkat, diterangkan kan, ya kan, sampai saking seringnya beliau beristighosah memohon untuk diangkat syiddah yang beliau kesempitan mara bahaya yang beliau hadapi ketika mau berperang itu, sampai-sampai jatuh selendang beliau an mankibahi, dari kedua pundaknya. Fa'akhadha Abu Bakrin, kemudian diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ridaahu, selendang beliau tersebut diambil. Falqahu ala mankibahi, kemudian dikembalikan, ya, lemparkan, maksudnya dikembalikan ke kedua pundak beliau. Tsumma tazama min waraihi, kemudian diikuti oleh Abu Bakar, ya, di belakang beliau. Wa qala, lantas Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka minna shiddataka rabbuka, ya, kami, ya, sudah cukuplah Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukuplah Allah bagi kami, cukuplah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala bagi kami terhadap syiddah, terhadap kesempitan yang kita rasakan ini. Ya, kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, sesungguhnya Dia Allah, sayunjizulaka, akan mendatangkan kepadamu mawadaka, apa yang telah Dia janjikan kepadamu wahai Nabi Muhammad itu. Fa anzalallahu hadhil ayat, atas Allah menurunkan ayat ini. Yang mana itu? Al-Anfal, ya. Nah, ini asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam hadis sahih, ya. Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ya, karena sudah jam 8 kurang sedikit, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian jenis yang kedua dari istighosah, yaitu al-istighosah dengan orang mati atau dengan orang hidup namun dia tidak hadir dan tidak mampu untuk memberikan ghaus, ya, pengangkatan terhadap kesempitan mara bahaya, maka ini apa hukumnya? Kemudian yang ketiga, istighosah jaizah, ya, istighosah yang dibolehkan, beristighosah kepada orang-orang yang hidup dan orang itu mengetahui apa kebutuhan kita, gitu. Kemudian dia mampu untuk melakukannya. Ini, ya, ini akan dibahas insyaallah taala dengan izinnya, ya, fi usbu'il qadim, ya, pada depan pekan mendatang insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.